Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini adalah kita akan bahas lagi tentang soal matematika yang merupakan mata pelajaran wajib untuk TKA SMA tahun 2025 bersama bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, malam ini adalah malam terakhir untuk belajar matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena besok adalah hari terakhir untuk mata pelajaran wajib ya untuk kelas 3 SMA atau SMK. Nah, kali ini kita membahas soal matematika. Ini adalah part 5, di mana soal-soal di dalam sini dicurigai muncul atau polanya sama untuk ujian besok. Jadi malam ini adalah kesempatan untuk belajar dengan benar. Ingin informasi terbaru? Silakan di subscribe. Jadi soal matematika part 5. Nomor 1. Badri diminta oleh guru untuk mengukur tinggi tiang bendera di halaman sekolahnya. Badri menggunakan tongkat yang panjang 1,5 meter di atas tanah. Kemudian Badri mengukur panjang bayangan mistar dan panjang priks dan panjang bayangan tiang bendera. Panjang bayangan tongkat adalah 2 meter. Periksa kebenaran tiap pernyataan berikut. Apakah jika panjang bayangan tiang bendera adalah 8 meter, maka tinggi tiang bendera adalah 6 meter? Kemudian apakah pada saat itu panjang bayangan benda tegak adalah P meter, maka tingginya 3P per 4? Ataukah setelah beberapa saat panjang bayangan tiang bendera menjadi 5 meter, pada saat panjang bayangan tongkat adalah 9 per 5 meter? Kita akan jawab. Jawaban. Nah, karena dua buah segitiga yang bisa dianggap terbentuk dua buah segitiga yang bisa dianggap sama dan sebangun, maka yang berlaku adalah panjang tongkat per panjang bayangan tongkat sama dengan tinggi bayangan bendera per tinggi bayangan tiang bendera. Kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi panjangnya ini 1,5 meter, kemudian di sini panjangnya tongkat 2. Nah, kemudian panjang Y ini adalah anggaplah 8 ya, anggaplah sampai di sini. Maka yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera ya. Dari sini kita bisa lihat, kita isi dengan apa yang ada. Jadi 1,5 panjang tongkat, panjang bayangannya 2. Kemudian tinggi bendera kita tidak tahu. Kemudian yang tinggi bayangan tiang bendera itu adalah 8. Kata kan seperti kalau modelnya seperti ini, kita tinggal garis silang sehingga terbentuk 1,5 kali 8 sama dengan tinggi bendera ya. 1,5 kali 8 per 2 sama dengan tinggi bendera. Itu sama dengan 1,5 kali 8 adalah 12. Jadi 12 per 2 itu sama dengan 6. Nah, ternyata ya cocok ya, 6. Sehingga pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan kedua, 1,5 per 2 sama dengan tinggi benda yang benda tegak ya, dengan bayang benda tegak dibandingkan, itu hasilnya adalah 1,5 per 2 sama dengan tinggi benda tegak dengan bayangannya adalah P. Seperti yang dilihat, jika bayangannya P, panjang atau tinggi bayangan P itu adalah dari benda tegak tersebut. Nah, maka tinggi benda tegak itu adalah tinggi benda tegak ini juga sama kali silang, berarti 1,5 P per 2. Nah, 1,5 P itu kalau kita ada bentuk pecahan itu sama dengan 3 per 2 kali P per 2. Nah, kalau seperti ini bagi, berarti baginya menjadi pengalih ya. Jadi 3 per 4 P, 3 per 4 P atau 3P per 4 sama. Berarti pernyataan 2 juga benar. Selanjutnya, kalau 1,5 ya, panjang bayangan tongkat kita tidak tahu. Kemudian di sini panjang tinggi benda tegak tersebut berbagi dengan 5 ya, tinggi bayangannya sama dengan 5 karena berubah tadi ya. Di situ soalnya berubah menjadi 5, maka hasilnya adalah sudah ditahu tadi 6 tinggi benda tegaknya itu bendera ini sama dengan, maka diperoleh juga kali silang, jadi tidak lepas dari kali silang semua, menghasilkan panjang bayangan tongkat adalah 5 kali 1,5 per 6 atau sama dengan 3 per 2, 1,5 kan ini 3 per 2 ya, kali 5 per 6 atau menjadi 15 3 kali 5, 15 2 per 6 ini bisa menjadi 15 per 12. Jadi 6 kali 2 ini menjadi 12. Sehingga panjang bayangan tongkat itu 15. Maka pernyataan yang ketiga itu salah ya.
Selanjutnya kita ke nomor yang kedua. Dalam sebuah acara perayaan ulang tahun, undangan diminta untuk menggunakan dress code berupa pakaian berwarna biru dan putih. Terdapat 100 orang tamu undangan hari dalam perayaan ulang tersebut. Kita menghitung 40 orang tamu laki-laki, terdapat 15 orang laki-laki yang menggunakan pakaian berwarna putih dan sisanya berwarna biru. Sementara itu, tamu perempuan ada 20 orang yang menggunakan pakaian berwarna putih dan sisanya putih. Saya memakai pakaian berwarna biru dan sisanya putih. Untuk melakukan acara tersebut, pihak panitia akan membagi satu hadiah utama kepada salah satu peserta hadir. Panitia akan memilih 1 orang tamu secara acak untuk menerima hadiah tersebut. Berapa peluang yang terpilih menggunakan pakaian berwarna putih? Ya, apakah 36%, 40%, 49%, 56% atau 60%? Kita jawab. 100 orang tamu yang hadir, 40 orang tamu laki-laki. Kemudian 15 orang tamu laki menggunakan pakaian berwarna putih. Jadi kalau 40 laki-laki, berarti secara langsung 60 perempuan ya. Nah, kemudian 25 orang tamu laki menggunakan pakaian warna biru. 15 orang tamu laki-laki menggunakan pakaian warna putih. Kemudian 25 orang tamu laki-laki menggunakan pakaian warna biru. Kan dikatakan 15 orang menggunakan pakaian berwarna putih dan yang lainnya tidak memakai warna putih. Berarti untuk mencapai 40 dan 15 maka kekurangan 25 ya. Jadi 25 orang itu yang menggunakan berwarna biru, kan dikatakan setelah tidak pakai putih selebihnya warna biru. Kemudian karena di sini 100 orang dan laki-laki cuma 40, maka otomatis perempuannya 60 ya. Jadi untuk mendapatkan 60 itu 100 kurang 40, dapatkan 60 orang tamu perempuan. Kemudian dikatakan 20 orang tamu menggunakan pakaian berwarna biru, berarti ada 40 orang yang menggunakan pakaian yang tidak biru atau yang berwarna putih, karena di situ yang diisikan hanya 2 warna ya. Selanjutnya, total tamu yang menggunakan pakaian putih adalah, ya kita isi jumlah saja, 15 ditambah 40 ya. Jadi 15 tambah 40 sama dengan 55 orang. Untuk mencari persentasenya adalah 55/100 dikali dengan apa? Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Jumlah 55/100 karena 100 orang dikali dengan 100%. Atau ini dikatakan persentase jumlah tamu terpilih adalah jumlah tamu pemegang putih per jumlah tamu seluruhnya. Nah, inilah tadi yang saya bilang. Maka di sini dikatakan 55/100 kali 100%, hasilnya adalah 55%. Nah, di pilihan itu sudah 50%, berarti kita ambil yang paling dekat dengan 55, yaitu bagian yang mendekati ya, 56 adalah bagian D, 56%. Hanya yang mendekati, yang paling sedikit, yang sedikit jaraknya berbeda itu adalah 56%. Yang lain agak-agak jauh. Berarti jawaban yang cocok adalah bagian D, 56%. Kemudian kita akan melihat lagi ini nomor yang ketiga. Nah, ini bentuk eksponen ya. Nah, sekarang bentuk sederhana dari 6 pangkat 2 kali P pangkat 3 kali Q kuadrat per 27 kali 2 Q pangkat min 1, kemudian pangkat 3 adalah apakah A, apakah B, apakah C, D atau E. Kita lihat jawabannya. Yang pertama kita tulis seperti ini, kemudian kita uraikan satu-satu. 6 kuadrat dikali P pangkat 3 di sini, ini 27 jelas 3 pangkat 3. Dikali ini diuraikan berarti 2 pangkat min 1 kali Q pangkat min 1 seperti ini. Nah, model seperti ini, 2 min 1 bisa naik ke atas ya, atau di mana saja. Yang jelas kalau naik ke atas dia positif. Nah, ini paling kelihatan ya. Q pangkat min 1. Jadi kalau Q pangkat min 1 naik ke atas di sini berarti dia menjadi positif. Hasilnya begini modelnya ya. Jadi 6 itu kita urai menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian selanjutnya Q 2 kali Q, kemudian di bawah tinggal 3 pangkat 3. Berarti dari semua pilihan semua 3 pangkat 3. Jadi kalau ada yang tidak pangkat 3 di sini berarti sudah salah ya yang mengerjakannya. Oke. Selanjutnya kita lihat 2 kali 2 kali 3 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali P pangkat 3 dikali Q pangkat 3. Langsung saya jumlah saja di sini ya. Q tambah 1 berarti 3, berarti Q pangkat 3 per 3 pangkat 3 pangkat 3.
Kemudian kita lanjutkan 2 kali 2 ini 2 kali 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 3. Kalau di sini 3 pangkat 2 tetap P pangkat 3 kali Q pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, kemudian kita kuadratkan jadi pangkat berpangkat itu berarti pangkatnya kita kali ya. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 3 berarti 2 pangkat 9, 3 pangkat 2 kali 3 menjadi pangkat 6, kemudian P pangkat 3 kali 3, kemudian Q pangkat 3 kali 3 menjadi P pangkat 9 dan Q pangkat 9 dan di bawah juga 3 pangkat 9. Jadi model seperti ini. Kemudian kita kumpulkan yang bisa kita coret-coret ya. Jadi hasilnya seperti ini, 2 pangkat 9 kali P pangkat 9 dikali Q pangkat 9 per 3 berpangkat 9 kurang 6 atau menjadi 2 pangkat 9 dikali P pangkat 9 dan Q pangkat 9 pangkat 3 pangkat 3. Jelas jawaban yang cocok itu hanya pada bagian E ya. Ini jelas sekali modelnya sama. Jadi perlu diingat bahwa kalau pangkatnya negatif, misalnya yang seperti ini ya, pangkatnya negatif ke di sini poin positif, maka Q1 ini yang dinaikkan ke atas supaya pangkatnya positif. Ya, itu yang perlu. Saya pangkat ini Q pangkat 1 jadi ke atas pangkatnya positif. Ini juga 2 ke atas menjadi pangkatnya positif. Ya, jadi jawaban yang cocok adalah bagian E ya. Kemudian saya kasih sedikit bahwa pangkat 3 ini pangkat berpangkat berarti pangkatnya yang dikalikan. Itu yang perlu juga diketahui. Kemudian nomor yang keempat, KKR memberi sebarang buku gantung dari bank kayu. Nah, buku tersebut memiliki desain seperti berikut. Jadi kita lihat ada jarak antara ujung atap ya dengan ini atapnya ini 35 cm. Ini adalah bagian atas, ini bagian bawah. Bagian bawahnya itu panjangnya 40 cm. Yang di dalamnya ada pot bunga, di sini ada buku. Nah, bagian sini rak yang paling atas ini akan kita tumpuk buku ya, yang tebalnya bermacam-macam. Nah, apakah muat atau tidak? Jadi di situ disusun dartboard apakah cukup atau tidak ya. Nah, ini yang pernyataan pertama, 5 buku dengan ketebalan masing-masing 4 cm. Kemudian 6 buku dengan ketebalan masing-masing 3 cm dan 7 buku dengan ketebalan masing-masing 2 cm. Jawabannya adalah sebagai berikut. Ilustrasi dari lemari untuk bukunya. Jadi di sini panjang atapnya 35 cm, panjang ujung atap ke bawah di sini kotak adalah 12 cm. Kemudian ini bagian atas, ini bagian bawah, dan panjang bawahnya adalah 42 cm. Kita lanjut. Ini adalah kotak pernyataan, apakah dia cukup atau tidak cukup. Kemudian yang pertama adalah kita lihat dulu ini ini kalau sampai ke bawah ya, garis putus-putus bisa sampai ke bawah di sini. Nah, ini membagi dua sama karena modelnya ini ya, ini membagi dua sama berarti di sini 21 cm dan di sini adalah 21 cm. Nah, dari sini kita bisa menghitung yang ini tinggi daripada kotak yang akan dimasukkan buku ya. Nah, sekarang 35 ini X, anggaplah ini X ya. Maka di sini katakan 35 dari Pythagoras ya, 35 pangkat 2 sama dengan 21 ini, kali ambil setengah 21 cm ditambah X ya, X ditambah 12 pangkat 2. Jadi dari Pythagorasnya ya. Jadi 35 cm sama dengan 21 cm ditambah kuadrat, 35 cm kuadrat. 35 kuadrat sama dengan 21 kuadrat ditambah dengan 12 tambah X yang kuadrat. Karena ini semua sampai di sini itu merupakan menggunakan dari Pythagoras ya, yang sebagai sudut segitiga siku-siku ya. Hasilnya adalah X tambah 12 kuadrat sama dengan 35 kuadrat kurang 21. Jadi saya persingkat saja, ini pindah ke sebelum menjadi minus. Hasilnya menjadi 35 kurang 21 dikali 35 tambah 21. Jadi ini model A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A kurang B ya, ataukah sebaliknya A kurang B dikali A tambah B. Hasilnya adalah 14 kali 56, hasilnya itu adalah 784. Jadi kalau kita kali 14 kali 56 itu bisa dengan mengkali bersusun. Kalau pada saat ujian ya, kita akan dapatkan 784. Nah, kemudian di sini
X tambah 12 kuadrat sama dengan 784. Maka kalau kita akarkan masing-masing menjadi X tambah 12 sama dengan akar 784, itu sama dengan 28. Maka untuk mencari nilai X nya itu atau tinggi tempat buku itu adalah X tambah 12 sama dengan 28 menjadi X sama dengan 28 kurangan 12 menjadi X nya 16. Jadi tinggi rak buku kecil yang di atas ini adalah 16 cm. Nah sekarang kita lihat 5 buku dengan ketebalan masing 4. Kalau kita kalikan, jadi 5 buku disusun berarti 5 kali 4 ya. 5 kali 4 sama dengan 20, berarti dia tidak cukup ya. Nah kemudian kita lihat 5 buku dengan ketebalan masing-masing 4, berarti 5 kali 4 ya, 5 kali 4 ya. 5 kali 4 sama 20 cm, berarti dia tidak cukup karena cuma 16 cm. Kemudian 6 buku dengan ketebalan masing-masing 3, berarti 6 kali 3 18, berarti itu juga tidak cukup, berarti di sini tidak cukup. Kemudian terakhir 7 buku dengan ketebalan masing-masing 2, berarti 2 kali 7 adalah 14 cm, maka dia termuat dalam tempat buku bagian atas ini, sehingga di sini katakan cukup mendapatkan tempat pada rak atas ini. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian yang kelima, suatu perusahaan akan menghantarkan barang dari gudang ke toko. Dalam sehari sebenarnya ada sebanyak 100 ton barang yang harus diantar. Barang tersebut akan diantar dari Yogyakarta ke Solo. Untuk menuju lokasi Solo, toko diperlukan 2 jenis kendaraan. Perusahaan mengeluarkan biaya pembelian BBM minimal sebanyak 133 liter per hari. Nah, kita tinjau mobil box ini kapasitasnya 2 ton, kemudian konsumsinya BBM-nya adalah 11 liter. Nah, kemudian di sini untuk truk kontainer kapasitasnya 30 ton dan konsumsi BBM-nya adalah 26 liter ya. Jadi ini semua dalam waktu 1 hari. Nah, jika banyak mobil box X dan banyak truk kontainer Y, manakah sistem pertindakan berikut yang menggambarkan situasi tersebut? Ya, jadi kita lihat apakah A, apakah B, C, D atau E ya. Jawabannya adalah sebagai berikut. Kita lihat bahwa minimal ada sebanyak 100 ton barang yang harus diantar dalam waktu tiap hari ya. Kemudian jumlah yang harus diantar itu jelas ya, harus lebih besar daripada 100, kali katakan di sini minimal, berarti paling rendah 100 dan di atasnya boleh. Selanjutnya biaya pembelian BBM minimal sebanyak 133 liter per hari. Artinya apa? Jumlah BBM yang dipakai itu lebih besar atau sama dengan 133. Nah, dari sini kita lihat mobil X berkapasitas 2 ton dan mobil X mengkonsumsi BBM 11 liter. Kemudian mobil Y berkapasitas 30 ton dan konsumsi BBM 26 liter. Sehingga kalau kita dijumlahkan, jadi mobil X itu adalah jumlah ya. Berarti X itu berkapasitas 2 ton ditambah Y berkapasitas 30 ton, itu lebih besar sama dengan 100. Artinya apa? X atau 2X, 2 kali X banyaknya mobil ya. Karena setiap mobil itu 2 ton ya, 2 kali X tambah 30, Y lebih besar sama dengan 100. Kemudian konsumsi X konsumsi BBM itu adalah 11 liter ditambah Y konsumsi BBM 26 liter, harus lebih besar daripada 33. Atau bisa kita tuliskan menjadi 11X tambah 26 Y lebih besar sama dengan 133. Kemudian ini rumusnya kita lihat ya. Ini kita bisa kecilkan menjadi X tambah 15 Y lebih besar sama dengan 50. Masalahnya kalau dalam tadi jawabannya tidak ada yang memenuhi, maka ternyata di atasnya ini bisa dikecilkan lagi menjadi 15 X tambah 15 Y lebih besar sama dengan 50. Maka didapatlah ini juga X 11X ditambah 26 Y lebih besar dari 3. Ini kita kombinasikan yang dua, yaitu dimana X nya harus lebih besar daripada 0 dan Y nya harus lebih besar juga daripada 0. Karena jelas bahwa harus ada hal yang positif, karena tidak mungkin negatif ya, mengangkat minus 100 ton barang kan tidak ada. Jadi sini 100 ton barang. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jangan di sini ya, bagian 2X tambah 30 itu kita bagi 2 karena masing-masing bisa dibagi 2. Hasilnya adalah X tambah 15 Y lebih besar sama dengan 10.
Nah, model ini kita dapatkan di bahagian A. 5x tambah 15y lebih besar sama dengan 10, 50. 11 tambah 26y lebih besar sama dengan 133. X nya lebih besar 0 dan y lebih besar 0. Jadi jawabannya adalah A ya. Belajarlah dengan tekun, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depan. Jangan pernah takut gagal, sebab kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu makin dekat dengan impian terbesarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.